cuma konten-konten yang tidak memberikan arti pada siapapun. Oke, kamera on. Mari kita riding hari pertama puasa menuju jam 12 siang. Jadi gue lagi di showroomnya Wemoto Lepi, dan ini di daerah Pasar Minggu. Jadi kalau kalian nyari motor dari Wemoto atau motor-motor dari M-Force, kalian bisa langsung ke sini. Jadi aja kita langsung riding aja. Mas, makasih ya Mas ya. Makasih Mas ya. Thank you ya, makasih ya. Langsung ya. Ya. Yuk, Assalamualaikum. Oke, nah di situ Rafli juga sudah ready mau langsung jalan. Jadi kita langsung berangkat aja. Ini gue mau pulang. Jadi kita tadi habis bikin video, dan kalian bisa lihat gue nggak pakai sarung tangan, tapi nanti ada ceritanya. Yuk, Dede. Mari kita lanjut. Nah, jadi kalian bisa lihat panas-panas gini. Mungkin ini pertama kali ya gue ngevlog tanpa pakai sarung tangan. Dan jadi sarung tangan gue tuh ketinggalan di motor gue. Jadi kan kemarin habis touring sama teman-teman persepsi kan. Habis touring tuh motor gue tuh kan di towing ya kan. Di towing, nah barang-barang gue taruh di box. Barang-barang gue taruh di box. Habis itu sarung tangan dua-duanya gue taruh box. Jadi gue ada yang half, ada yang full, itu gue taruh box. Dan pas gue mau jalan tadi, ya Allah, gak ada sarung tangan. Gue langsung kayak astaga, ya sudahlah, mau nggak mau jalan, jangan ditiru. Ini tidak bagus juga gitu loh. Nah, jadi gue di sini mau sharing sama teman-teman semua gimana hari pertama puasa. Pasti mengantuk, pasti berat, tapi nggak apa-apa, itulah perjuangan. Jadi gue kepingin cerita-cerita tentang puasa ini, tentang permotoran sekarang. Nah, ada sebenarnya yang bisa dihubungkan tentang permotoran sekarang dan puasa. Kita bisa lihat kalau puasa itu kan orang selalu mikirnya menahan lapar, menahan haus ya kan. Jadi dari pagi sejak imsak kita udah nggak makan, habis itu sampai buka puasa kita boleh makan dan minum ya kan. Nah, tapi banyak orang yang mengira setelah berbuka puasa itu udah stop, udah hawa nafsu gas. Mau marah, mau gibah, mau ini, mau itu semuanya lanjut lagi. Nah, gua tuh terfikirkan sendiri aja, dimana menurut gua puasa itu kita menahan hawa nafsu, itu diajarkan untuk menahan hawa nafsu selama 24 jam hidup kita. Jadi saat kita berbuka puasa pun kita juga harus menahan, dimana kita makan tidak boleh berlebihan. Makanya kan orang kalau udah buka puasa, semua orang, gue pun juga dulu sempat seperti itu, nggak tahu sih, mudah-mudahan sekarang udah nggak gitu. Itu dimana pada saat berbuka puasa terlalu ekstrim makannya. Wah, semua dimakan sampai perut sakit, semua diminum sampai kenyangnya, kembungnya berlebihan gitu loh. Jadi kita pun saat berbuka puasa tetap harus menahan hawa nafsu, dimana kita tidak boleh seenaknya makan, tidak boleh seenaknya minum, tidak boleh berlebihan, karena berlebihan itu yang dosa gitu loh. Berlebihan itu yang tidak dianjurkan dalam agama ya kan. Walaupun ya gak tahu ya kalau berlebihan apakah semuanya dosa, tergantung kita konteksnya pembicaraannya apa jadinya gitu kan. Kalau berlebihan sedekah kan juga jadinya bagus. Nah, terus apa bang hubungannya sama permotoran? Apa hubungannya sama yang tipe yang bahas ini? Itu kan motovlog kok bahasnya sosok bahas agama. Jadi gue tuh di bulan puasa ini, di hari pertama puasa ini, gue pengen aktif berbuai, keren banget, salvok langsung. Gue pengen aktif berkreasi. Nah, jadi gue kepengen apa hubungannya puasa sama permotoran. Nah, di sini kita lagi dites teman-teman. Kita lagi dites di mana puasa ini kan teman-teman pasti ada yang sunmori, ada yang bukber, ada yang sahur on the road. Nah, di situ ditesnya kita semua sebenarnya. Saat kita sunmori, kita semangat sunmori, tapi kita harus juga bertahan puasanya. Saat kita sahur on the road, kita have fun bareng-bareng, tapi sebenarnya itu kan ibadah ya kan. Jadi jangan sampai kita berpikirnya ini puasa ini hanya have fun aja. Puasa ini cuma setahun sekali loh, selama 30 hari kurang lebih. Jadi kita harus benar-benar memaksimalkannya. Nih kayak orang ngelawan arus, gue pengen marah tapi jangan, karena lagi puasa gitu loh. Dan seterusnya kalau bisa mengontrol kan bagus gitu.
Jadi banyak banget pertimbangan puasa ini. Nah itu dites dengan sama halnya ya, menurut gue ya, sama halnya tentang modifikasi motor. Gue tuh selalu mencoba ngasih tahu ke teman-teman kalau edukasi motor semuanya itu bebas, tergantung yang kalian mau. Semua tuh bebas, tergantung tipe modifmu pengen seperti apa. Tapi kembali lagi, kalau modifikasi berlebihan apakah bagus? Iya kan. Jadi modif berlebih dibilangnya norak, modif berlebih dibilang mubazir. Tapi orangnya juga suka-suka gue dong gitu-gitu, dan itu nggak apa-apa loh, beneran. Jadi gini, terkadang kita berpikir ini orang berlebihan, hambur-hamburkan duit, tapi kita nggak tahu apa-apa sebenarnya. Ini orang sedekahnya gimana kita nggak tahu. Kita cuma lihat dari luar. Nah terus kenapa bang kalau jadi ngomongin modifikasi, jadi ngomongin ini? Nah topik utamanya adalah janganlah kita gampang ngejudge orang. Nah itu yang kepin gue omongin. Jadi dari hubungannya, dari permotoran, dari puasa, dari ini itu endingnya adalah kita jangan mudah menjudge orang. Jangan kita melihat dari luarnya aja. Misal gue sekarang lagi ngomong agama begini begitu, kalian nggak tahu juga gue gimana, gue juga nggak tahu gue gimana di mata Allah gitu loh. Jadi kita jangan pernah ngejudge orang, oh ini orang modif ini, oh ini orang beli moge, beli motor mahal-mahal, ah ini orang suka hambur-hamburin duit. Belum tentu juga kita nggak tahu sedekahnya dia bagaimana, kita nggak tahu bagaimana dia ke orang, ya kan? Jangan pernah kita merasa lebih apa bahasanya ya, lebih hebat dari orang, lebih mulia dari orang, padahal kita nggak tahu. Saat kita merasa lebih mulia dari orang berarti kita nggak mulia sama sekali. Saat kita merasa paling benar, kita belum tentu benar, gitu loh. Jadi itu banyak pertimbangannya. Jadi puasa ini kita mulai hari pertama puasa ini dengan kita tidak mudah terpancing untuk menjudge orang, gitu loh. Karena gue belajar dari pengalaman pribadi, gue ini bukan orang yang paham banget agama, gue ini bukan orang yang taat banget. Gue mencoba untuk menjadi yang terbaik karena gue tahu betapa kotornya gue. Jadi gue kepingin mengajak teman-teman dengan cerita gue ini, ayo kita jangan mudah menjudge orang. Karena gini loh, kayak tadi modifikasi, kita nggak tahu kan orangnya bagaimana, ya kan. So bagaimana konten yang dia buat, ternyata kontennya misalnya begini begitu, tapi kita nggak tahu ternyata dia berbakti sama orang tua, kita nggak tahu ternyata dia sedekahnya masya Allah. Jadi jangan pernah kita gampang menjudge orang, karena dulu gue termasuk yang gampang menjudge orang. Jujur ya, dulu gue gampang banget ngejudge orang, seenaknya banget. Bahkan misalkan nggak gue kontenin atau nggak gue post atau gue nggak cerita, tapi di dalam hati itu. Nah, sekarang kita harus menanamkan di diri kita malu kalau misalkan kita ngejudge orang. Anjrit, gue kok bisa ngomong gini ya? Emang tuh orang emang gue lebih mulia dari tuh orang, gitu loh. Gue tiba-tiba terfikirkan aja ini harus disampaikan. Memulai dengan buka puasa nanti, jangan sampai kita bukber, totonya setelah bukber malah kita gibahin orang. Karena sekarang nih kita hidup di era dimana gibah itu hal yang biasa, gibah itu normal, gibah itu jadi benar-benar hobi semua orang, dan termasuk gue serius. Gue masalah gibah ini gue bingung sama diri gue. Kayak ya Allah, kadang tuh ke bawah, ya Allah gimana ini, kadang tuh nggak ngeh gitu loh. Bener-bener kayak habit yang udah takutnya jadi mendarah daging ke kita semua. Karena sekarang hampir semua orang tuh senangnya gibah, beneran loh, senangnya gibah. Dan biarpun orang yang diomongin sejelek-jeleknya tuh orang, tetap apakah pantas kita ngomongin, gitu loh. Jadi ya sambil gue pulang ini, sambil menikmati cuaca yang mendung panas hari ini, gue cuma kepin sharing sama teman-teman semua. Mari kita sambut bulan puasa ini dengan habit yang baru, dengan cara hidup yang berarti lah. Jadi gue tuh gak tau kenapa gue kepin sharing ini. Gue merasa gue gak ada manfaatnya hidup gue ini dengan konten-konten yang gue buat selama 9 tahun gue nge-YouTube. Kayak kok gue bikinnya fun-fun aja ya. Ayo dong, gue kepin sharing yang berarti buat paling gak hidup gue dan teman-teman semua. Gue gak mau saat gue gak ada di dunia ini ternyata konten yang gue buat tuh cuma guyon, cuma konten-konten yang tidak memberikan arti pada siapapun. Itu yang gue takutkan, gitu loh teman-teman semua. Jadi kalau misalkan kalian terfikirkan, kalian merasa hal yang sama terhadap gibah, terhadap judge orang itu
Coba deh kalian komen deh. Pasti teman-teman juga ngerasain, terutama di lingkungan permotoran. Gue lihat sekarang, kok sekarang kita mudah sekali untuk gibah, kok kita sekarang mudah sekali untuk ngejudge, kok sekarang kita mudah sekali untuk seenaknya memberikan sikap ke orang lain gitu loh. Kayak ini dunia ini udah makin hancur, jangan kita makin hancurin dengan sikap kita gitu loh teman-teman semua. Jadi sorry nih, emang terkesan jadi banyak bacot, terkesan jadi banyak menggurui, tapi ini cuma sekadar sharing aja dari gua, dimana sharing ini dari pengalaman hidup gua pribadi juga. Bukan gua seorang guru, bukan gua orang yang paham agama secara detail ini itu, tapi gue pure cerita berdasarkan pengalaman gue aja. Jadi itu aja dari gue teman-teman. Gue harap kalian puasanya lancar, gue harap semuanya lancar dalam hidup kalian. Kalau ada yang lagi nggak enak badan disehatin, kalau ada yang lagi disumpakin dibukain jalannya, kalau ada yang nggak bahagia dibahagiakan, dan kalau udah enak semua bahagia semua, insya Allah dibahagiakan terus semua, keluarga, teman-teman semua, dunia dan akhirat nanti. Insya Allah kita semua bisa bahagia dunia akhirat, dapat ridhonya Allah, meninggal husnul khotimah. Jadi itu aja dari gue teman-teman semua. Maaf kalau ada salah kata. Seperti biasa, ride safe as always. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.